Granulomatosis orofacial. Orofacial mengacu pada pembengkakan orofacial yang disebabkan oleh peradangan granulomatosa tanpa adanya penyakit lokal atau sistemik yang sebelumnya didiagnosis. Gangguan tersebut seharusnya tidak dianggap sebagai diagnosa akhir, tetapi merupakan tanda potensial dari proses yang mendasari dan belum ditemukan penyebabnya. Gambaran klinis yang paling umum tampak dari granulomatosis orofacial adalah adanya pembengkakan bibir yang persisten tanpa disertai dengan rasa sakit. Keterlibatan bibir yang terlokalisir disebut dengan cheilitis granulomatosa atau mixture cheilitis. Granulomatosis orofacial umumnya dapat timbul pada semua kalangan usia dan dewasa muda biasanya yang paling sering terkena. Pada anak kecil, kondisi ini biasanya sering dikaitkan dengan penyakit Crohn. Pasien dengan kondisi granulomatosis orofacial perlu dilakukan rujuk terlebih dulu ke ahli patologi untuk melakukan pemeriksaan kultur mikrobiologi atau bakteri. Dokter harus mengevaluasi pasien untuk patosis yang diketahui terkait dengan peradangan pada granulomatosa. Apakah terkait dengan fokus infeksi lokal, alergi makanan, ataupun penyakit Crohn. Hairitang merupakan suatu kondisi di mana ada pertumbuhan papilla filiformis yang berlebih pada permukaan dorsal lidah. Pada kasus hairitang, ini biasanya ditandai dengan hipertrofi papilla filiformis. Umumnya, normal papilla filiformis pada lidah yang normal itu adalah 1 mm, sedangkan pada kasus hairitang, ukuran papilla filiformis seseorang itu bisa menjadi lebih dari 3 mm. Dari hairitang merupakan hipertrofi papilla filiformis pada bagian dorsal lidah. Umumnya bisa disebabkan karena kurangnya stimulus mekanis dan metode pembersihan rongga mulut yang kurang. Kondisi ini sering dialami atau sering nampak pada pasien dengan oral hygiene yang buruk, misalnya pada orang perokok, peminum kopi ataupun peminum teh, orang dengan penggunaan obat kumur, atau juga bisa karena konsumsi psikotropika, dan juga bisa terjadi pada masyarakat yang sedang mengkonsumsi antibiotik atau orang dengan konsumsi antibiotik, serta juga bisa pada pasien yang sedang menjalani terapi karena kanker lidah atau terapi radiasi pada kepala dan leher. Pengobatan hairitang ini tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Umumnya, pasien yang baru datang ke dokter gigi dengan kondisi hairitang itu cukup dilakukan dengan KIE atau pemberian informasi kepada pasien agar menghindari faktor predisposisi yang dapat menyebabkan kondisi hairitang ini seperti menghindari merokok, mengurangi pengunyahan tembakau, menghisap permen untuk jangka waktu yang lama, atau yang lain-lain. Kemudian dilakukan evaluasi terkait dengan kondisi hairitang yang dialami. Jika terapi yang dianjurkan dan dilaksanakan dengan baik, dan prognosa yang dihasilkan baik sejalan, maka perawatan hairitang cukup dilakukan. Namun, jika pasien datang lagi dengan keluhan yang sama, dan kondisi hairitang tidak bisa sembuh, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi terkait dengan kondisi tersebut. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan penunjang halitosis? Halitosis berasal dari bahasa Latin halitus, berarti nafas, dan bahasa Yunani osis, yang berarti keadaan. Jadi halitosis merupakan keadaan dari bau nafas. Secara umum, halitosis merupakan kondisi kesehatan mulut yang ditandai dengan nafas yang berbau konsisten. Halitosis dapat berupa halitosis fisiologis ataupun halitosis patologis. Halitosis fisiologis adalah halitosis yang bersifat sementara dan terjadi karena ada substansi yang menimbulkannya, misalnya karena konsumsi makanan seperti bawang ataupun loba. Sedangkan untuk halitosis patologis umumnya penyebabnya adalah karena keadaan sistemik atau kondisi lokal seperti diabetes mellitus, gastritis, tukat lambung, ataupun hepatitis. Secara umum, penanganan pasien halitosis dapat dilakukan dengan memberikan KIE yang tepat kepada pasien. Namun sebelumnya perlu dianamnesa terlebih dulu untuk memastikan diagnosa dan sumber dari halitosis tersebut berasal. Apakah termasuk halitosis genuine halitosis atau halitosis sejati yang terdiri dari faktor fisiologis ataupun faktor patologis, ataukah dia halitosis semu atau pseudohalitosis, serta apakah dia mengalami halitofobia. Nah, setelah diagnosa yang tepat ditemukan, maka dapat diberikan KIE, tindakan pencegahan dan juga perawatan pada halitosis. Perawatan yang utama diantaranya adalah instruksi untuk menyikat gigi, kemudian penggunaan dental floss. Tidak lupa menganjurkan untuk membersihkan lidah setelah menyikat gigi, penggunaan obat kumur, serta diet sehat dengan mengkonsumsi makan-makanan yang segar berserat seperti sayuran, hand and foot mouth disease. Hampir semua kasus hand and foot mouth disease mengalami resi oral yang nyeri.
Biasanya jumlah lesi hanya beberapa dan bisa ditemukan di mana saja, namun paling sering ditemukan di bagian lidah, mukosa pipi, ataupun palatum burung. Lesi ini biasanya dimulai dengan adanya makula atau papula yang berwarna merah muda cerah berukuran antara 5 sampai dengan 10 mm yang berubah menjadi vesikel dengan eritema di sekelilingnya. Dan kemudian lesi ini akan mengalami erosi dan berwarna kuning hingga abu-abu dikelilingi oleh halo eritema, hingga akhirnya lesi ini dapat berubah atau berkembang menjadi ulkus. Hand and foot mouth disease merupakan suatu penyakit infeksi sistemik akut. Ini biasanya disebabkan oleh enterovirus ditandai dengan adanya lesi berbentuk ulkus pada mulut yang dirasakan sangat nyeri dan perih oleh penderitanya. Pada ekstoderma berbentuk vesikel pada ekstremitas bagian distal yang tidak terasa sakit atau gatal, tapi sedikit nyeri jika ditekan disertai dengan gejala konstitusi yang ringan dan biasanya bersifat swasirna. Seperti yang tadi telah diungkapkan, etiologi dari hand and foot mouth disease ini bisa disebabkan karena enterovirus ataupun juga karena Coxsackie virus. Perawatan utama pada pasien yang mengalami hand and foot mouth disease adalah istirahat yang cukup serta terapi yang suportif. Pada kondisi penderita dengan kekebalan dan kondisi tubuh yang cukup baik, biasanya tidak diperlukan pengobatan khusus. Peningkatan kekebalan tubuh penderita dilakukan dengan memberikan konsumsi makanan dan cairan tubuh dalam jumlah banyak dan dengan kualitas gizi yang tinggi, serta diberikan juga tambahan vitamin ataupun mineral jika diperlukan. Namun, jika didapati terjadinya gejala superinfeksi akibat bakteri, maka pemberian antibiotik dapat dilakukan namun dengan dosis yang rendah sebagai pencegahannya. Untuk menekan gejala dan rasa sakit akibat timbulnya luka di dalam rongga mulut, ataupun untuk menurunkan rasa panas dan juga demam yang dirasakan oleh pasien, dapat digunakan obat-obatan golongan analgetik dan antipiretik. Umumnya, sebagian besar kasus hand and foot mouth disease ini dapat tembus secara total sehingga prognosisnya adalah baik. Hemangioma. Hemangioma yang terjadi pada jaringan lunak mulut umumnya berbentuk sama dengan hemangioma pada kulit. Lesi yang muncul biasanya berupa lesi bentuknya rata, menggembung pada mukosa, berwarna merah tua atau merah kebiruan dan tidak berbatas tegas. Daerah yang sering terkena adalah biasanya bibir, lidah, mukosa bukal, dan palatum. Tumor hemangioma sering diikuti dengan trauma dan berlanjut mengalami ulcerasi dan infeksi sekunder. Hemangioma adalah tumor jinak yang terjadi akibat gangguan pada perkembangan dan pembentukan pembuluh darah dan dapat terjadi pada setiap jaringan pembuluh darah termasuk pada organ seperti hati, limfa, otak, tulang, kulit, ataupun pada mukosa rongga mulut. Nah, gambaran klinis dari hemangioma ini umumnya berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Terdapat 3 jenis hemangioma. Yang pertama itu adalah hemangioma kapiler, biasanya terjadi pada anak. Kemudian yang kedua adalah hemangioma cavernosum dan yang ketiga adalah hemangioma campuran. Pada gambar berikut ini adalah hemangioma kapiler yang terjadi pada anak beberapa hari sesudah lahir dan di bawahnya adalah hemangioma cavernosum. Hemangioma kapiler ini biasanya tampak beberapa hari setelah anak tersebut lahir, ditandai dengan adanya bercak merah yang makin lama makin membesar, warnanya merah menyala, konsistensinya keras pada saat perabaan, tegang dan berbentuk lobular serta berbatas jelas. Etiologi terjadinya hemangioma sampai saat ini masih belum diketahui penyebabnya secara pasti. Namun, diduga penyebabnya ini berhubungan dengan mekanisme kontrol pembuluh darah dan juga dikaitkan dengan proses angiogenesis. Untuk terapi dan perawatan dari hemangioma adalah melakukan perawatan secara konservatif, dapat juga melakukan tindakan bedah, radiasi, penggunaan obat kortikosteroid ataupun elektrokoagulasi. Herpangina. Herpangina berasal dari herpes yang berarti erupsi vesikel dan angina yang berarti inflamasi pada tenggorokan. Jadi herpangina ini merupakan suatu kondisi sakit yang akut disertai dengan demam dan dihubungkan dengan vesikel dan ulcer pada holofaring. Umumnya, gambaran klinis dari herpangina dapat terlihat secara ekstraoral ataupun secara intraoral. Ekstraoral biasanya pasien mengalami gejala prodromal antara lain gejala yang umum terjadi pada demam, menggigil, pusing, anoreksia, lemah, nyeri abdomen, sampai kadang-kadang pasien juga mengalami muntah. Dapat timbul sakit tenggorokan dan sakit pada rongga mulut yang biasanya mengalami demam pasien 1-4 hari. Pada beberapa anak, perkembangannya itu bisa menjadi konjungtivitis non-purulen, ruam dan lesi yang mirip dengan lesi herpangina di vagina. Kemudian kondisi intraoral biasanya pada rongga mulut pertama kali adalah rasa sakit dan nyeri pada setiap menelan, kemudian juga dapat terjadi
eritema pada orofaring, palatum lunak, dan tonsil. Terdapat vesikal kecil tetapi segera pecah menjadi ulcer 2-4 mili dan menetap 5-10 hari. Herpes angina tampak sebagai area kemerahan difus pada jaringan dan tampak vesikal yang ruptur dan mengalami ulcerasi. Lesi berawal dari titik-titik makula yang berkembang menjadi papula dan vesikal kurang dari 24-48 jam. Vesikal kemudian pecah menjadi ulcer kecil kira-kira 1-2 mm. Dasar lesinya biasanya abu-abu dan dikelilingi dengan inflamasi atau eritema. Angina ini disebabkan oleh virus Coxsackie, di mana untuk terapinya sendiri dapat dilakukan terapi suportif guna menjaga keseimbangan cairan tubuh, dapat juga mengontrol demam dengan menggunakan acetaminophen. Kemudian yang paling terpenting adalah membatasi kontak dengan orang lain untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi dari virus ini. Untuk prognosis dari kasus herpes angina biasanya adalah baik dan jarang terjadi komplikasi pada pasien. Herpes zoster merupakan infeksi kulit dan mukosa yang disebabkan oleh reaktivasi Varicella zoster virus laten dari saraf tepi dan saraf pusat. Varicella zoster virus atau VZV, di mana virus ini merupakan virus yang sama penyebab terjadinya cacar air atau chickenpox. Umumnya, orang yang terkena Varicella zoster virus ini pada hari pertama sampai hari kedua merasakan rasa nyeri, demam, ataupun sakit kepala dan rasa gatal, tapi juga bisa berlangsung selama berminggu-minggu setelah gejala tersebut muncul. Kemudian lesi awal ini akan terlihat mirip dengan lesi yang tampak pada cacar air, namun herpes zoster ini umumnya terbatas pada dermatum. Dan biasanya akan tampak seperti ikat pinggang, berupa garis yang terletak unilateral dan tidak melewati garis tengah tubuh. Lesi akan berubah menjadi vesikel berbentuk blister kecil yang dipenuhi oleh eksidat serus. Pada akhirnya, lesinya tersebut akan berubah menjadi gelap karena terisi oleh darah dan berubah menjadi kusta setelah 7-10 hari, dan kusta akan terbebas dengan sendirinya, menimbulkan bekas berupa scar, dan perubahan pada warna kulit menjadi gelap pada dermatom. Herpes zoster sebagian besar adalah merupakan penyakit self-limited di mana dia dapat sembuh sendirinya tanpa adanya intervensi. Namun penyakit ini dapat menyebabkan kesakitan yang cukup tinggi dan dapat menyebabkan komplikasi. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang tepat. Terapi antiviral untuk herpes zoster dapat mengurangi waktu pembentukan vesikel baru, jumlah hari yang diperlukan untuk menjadi kusta, dan juga perasaan yang tidak nyaman atau nyeri akut yang dirasakan oleh pasien. Semakin awal diberikan antiviral, maka semakin efektif untuk mencegah prostatic neuralgia. Idealnya terapi dapat dimulai dalam jangka waktu 72 jam setelah onset penyakit atau selama 7 sampai hiperplasia gingival terkait dengan sistemik. Hiperplasia gingiva ini merupakan terjadinya pertambahan ukuran gingiva dari normal yang dapat menimbulkan masalah estetis dan juga kebersihan pada gigi keligi. Pada hiperplasia gingiva, ini terjadi pertambahan ukuran gingiva oleh karena adanya peningkatan jumlah sel penyusunnya. Secara klinis, hiperplasia gingiva tampak sebagai suatu pembesaran gingiva yang biasanya dimulai dari papila interdental menyebar ke daerah sekitarnya. Klinis hiperplasia gingiva sistemik, biasanya itu adalah warna gingiva terlihat merah kebiru-biruan dengan permukaan yang berkilat. Konsistensinya terasa agak padat, tetapi ada kecenderungan menjadi variabel atau mudah tercabik dan terjadi pendarahan secara spontan ataupun dengan iritasi yang ringan. Kadang-kadang dapat terjadi inflamasi necrotizing ulceratif di bagian servikal dan gingivanya membesar serta permukaan giginya dapat terputus. Kondisi hiperplasia gingiva sistemik ini dapat dialami oleh pasien-pasien dengan kondisi penyakit sarkoidosis contohnya, di mana gingivanya cenderung membesar secara merata dan berwarna kemerahan. Namun pada penderita leukemia, ini biasanya terdapat diffuse marginal lokal atau besaran gingiva karena adanya penyakit sistemik ini dapat dialami oleh pasien dengan kondisi penyakit leukemia. Hal tersebut dapat ditimbulkan karena adanya beberapa faktor yang memperberat. Yang pertama itu adalah faktor lokal dan kedua adalah induksi obat-obatan. Untuk faktor lokal biasanya karena kesehatan mulutnya yang buruk, malposisi gigi, cara menyikat gigi yang salah, trauma okusi, tambalan yang kurang baik, iritasi, protesa, serta alat-alat ortodontik yang dapat dilakukan dengan pembersihan dengan menggunakan H2O2, 3% atau klorhexidin 0,12% pada lesi, kemudian juga melakukan perawatan lesi akut yang menimbulkan rasa nyeri atau rasa sakit pada batas antara lesi dengan gingiva yang normal,
Kemudian juga iritan lokalnya dapat disingkirkan dengan hati-hati tanpa banyak menimbulkan cedera pada gingiva serta memberikan antibiotik sistemik untuk perlindungan. Infeksi mononukleosis. Penyakit infeksi mononukleosis ini merupakan suatu penyakit yang ditandai oleh adanya demam yang tinggi, pembesaran pada kelenjar-kelenjar getah bening, atau pembesaran pada kelenjar limfa. Penyebab dari penyakit ini adalah infeksi dari virus EBV atau Epstein-Barr, di mana virus ini juga masih merupakan satu famili dari virus herpes. Yang sering muncul pada penyakit infeksi mononukleosis ini adalah perasaan yang lesu, terasa hangat badan ataupun menggigil, sakit tenggorokan, badan juga menjadi pegal-pegal, sakit kepala, terjadi pembesaran pada kelenjar getah bening atau kelenjar limfa, juga terjadi faringitis, demam, serta detak jantung melemah, dan terjadi penumpukan cairan di sekitar mata. Ini juga ditandai dengan timbulnya bintik-bintik atau makula papula di daerah palatum mulut. Khusus yang dilakukan selain dengan melakukan perawatan suportif atau dengan menggunakan pengobatan terhadap infeksi dengan asiklovir guna mengurangi jumlah EBV dan juga pembedahan terhadap ruptur limfa yang dilakukan pada penderita infeksi mononukleosa. Steroid biasanya hanya diberikan untuk pasien-pasien dengan faringitis berat dan obstruksi jelas. Candida leukoplakia. WHO mendefinisikan leukoplakia sebagai lesi putih keratosis berupa bercak atau plak pada mukosa mulut yang tidak memiliki ciri khas secara klinis ataupun patologis seperti penyakit lainnya, dan tidak terkait dengan agen penyebab fisik atau kimia kecuali pada penggunaan tembakau. Secara histopatologi, leukemia didefinisikan sebagai bercak putih pada mukosa dengan epitel mengalami hiperkeratosis dengan dasar yang terdiri dari sel spinosa. Lesi awal dapat berupa berwarna keabuan atau sedikit putih yang agak transparan, bervisura atau keriput, konsistensinya lunak dan datar, biasanya berbatas tegas tetapi ada juga yang tidak berbatas tegas. Lesi dapat berkembang dalam berminggu atau berbulan-bulan menjadi tebal, sedikit meninggi dengan tekstur yang kasar dan keras, dan lesi ini biasanya tidak terasa sakit tetapi sensitif terhadap sentuhan seperti panas, makanan pedas, ataupun iritan lain. Biologi kebanyakan kasus leukoplakia tidak diketahui secara pasti. Namun beberapa penelitian menunjukkan inisiasi kondisi leukoplakia dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik maupun faktor intrinsik. Faktor yang paling sering dihubungkan dengan terjadinya leukoplakia adalah merokok, konsumsi alkohol, iritasi kronis, kandidiasis, kekurangan vitamin, gangguan endokrin, serta karena serangan virus tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan peranan penting infeksi kandida sebagai pencetus terjadinya kandida leukoplakia. Manajemen awal pada pasien dengan kasus kandida leukoplakia diawali dengan pemeriksaan fisik secara berkala yang diulang setelah 2-3 minggu untuk menilai pengecilan ukuran daripada lesi. Pasien diperintahkan untuk menghentikan kebiasaan seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi sirih, serta berbagai hal yang dapat mengganggu kebersihan dan menyebabkan trauma pada rongga mulut. Jika ada perubahan, maka dilakukan tindak lanjut setiap 3 bulan sekali, kemudian dilanjutkan dengan 6 bulan sampai dengan 12 bulan sekali. Lesi risiko yang rendah, yang tidak mengalami pengecilan ukuran bahkan setelah menghentikan kebiasaan buruk, atau dalam kasus lesi yang berisiko tinggi, biopsi wajib dilakukan untuk menilai tingkat displasia dari epitel. Pengobatan konservatif dapat dilakukan pada pasien dengan penderita kandida leukoplakia. Di antaranya adalah pemberian antifungal, karotenoid, vitamin, atau terapi fotodinamik. Sedangkan tindakan bedah dapat dilakukan apabila observasi lesi tidak kunjung sembuh. Itu dapat dilakukan bedah konservatif, meliputi eksisi, kryosurgery, ataupun bedah laser. 41. Kandidiasis atrofik akut atau antibiotik short. Definisi dari kandidiasis oral adalah infeksi oportunistik pada rongga mulut yang disebabkan oleh pertumbuhan berlebih dari jamur kandida, terutama kandida albicans. Jadi untuk pengertian kandidiasis atrofik akut adalah disebabkan oleh penggunaan antibiotik spektrum luas maupun kortikosteroid. Untuk gambaran klinisnya, yang pertama secara klinis permukaan mukosa terlihat merah dan kasar, disertai gejala sakit atau rasa terbakar, rasa kecap berkurang, kadang-kadang sakit menjalar sampai ke tenggorokan selama pengobatan atau sesudahnya, dan dijumpai pada mukosa buka, palatum, dan bagian dorsal lidah. Untuk etiologinya ini, penggunaan antibiotik spektrum luas dalam jangka panjang dan kortikosteroid ini akan menghambat pertumbuhan bakteri komensal, sehingga pertumbuhan kandida meningkat, dan kortikosteroid mengakibatkan penekanan sel mediated imun, akhirnya terjadilah kandidiasis atrofik. Untuk rencana perawatannya adalah menghilangkan faktor predisposisi penyebab kandidiasis oral, yang kedua pemberian obat-obatan antifungal, yang ketiga menjaga kebersihan rongga mulut, dan yang terakhir edukasi tentang meminimalkan penggunaan obat antibiotik.
Untuk terapinya, pengobatan farmakologis kandidiasis oral dikelompokkan dalam 3 kelas agen antifungal, polyenes, azole, echinocandins. Untuk prognosanya akan baik apabila faktor-faktor predisposisi yang berhubungan dengan infeksi ini tereliminasi. 42. Kandidiasis atrofik kronik atau dentur sore mouth. Di sini ada tipe 1 dan tipe 2. Untuk definisinya, kronis atrofik kandidiasis dentur short mouth. Perubahan patologik pada mukosa penyangga gigi tiruan disertai gambaran kemerahan dan hampir tidak menimbulkan rasa nyeri serta berhubungan dengan adanya yes dari kandida. Untuk gambaran klinisnya, ini ada tipe 1 dan tipe 2. Pada tipe 1 ini tahap awal dengan adanya pinpoint hiperemi yang terlokalisir. Untuk tipe 2-nya tampak eritema diffuse pada mukosa yang berkontak dengan gigi tiruan. Eritema pada mukosa yang berkontak dengan permukaan gigi tiruan. Selanjutnya terlihat pada palatum yang ditutupi oleh landasan gigi tiruan, baik sebagian atau seluruh permukaan palatum tersebut. Etiologinya adalah gigi tiruan yang ill-fitting dan menyebabkan iritasi kronis. Gigi tiruan lepasan yang tidak dilepas pada waktu malam hari serta pembersihan gigi tiruan yang tidak adekuat dapat menyebabkan multiplikasi jamur kandida. Rencana perawatannya yang pertama menghilangkan faktor predisposisi penyebab kandidiasis oral, yang kedua pemberian obat-obat antifungal, yang ketiga menjaga kebersihan mulut, dan yang terakhir edukasi mengenai cara menjaga dan merawat kebersihan gigi tiruan. Untuk terapinya yang pertama itu pengobatan untuk lesi itu diberikan topikal nystatin. Untuk merawat gigi tiruannya digunakan chlorhexidine gluconate 0,2% selama 5 menit. Untuk prognosanya baik apabila penanganannya tepat. Pemeriksaan penunjang dilakukan swab dan scraping. Diletakkan pada gelas objek dalam larutan potasium hidroksida, hasilnya akan terlihat pseudohypae yang tidak beraturan dan blastopora. Selanjutnya tipe 3. Tipe 3 itu perubahan patologik pada mukosa penyangga gigi tiruan disertai gambaran kemerahan yang hampir tidak menimbulkan rasa nyeri serta berhubungan dengan adanya yes dari kandida. Untuk gambaran klinis tipe 3 itu tipenya granular yang biasa tampak pada bagian tengah palatum keras. Eritema pada mukosa yang berkontak dengan permukaan gigi tiruan dan terlihat pada palatum yang ditutupi oleh landasan gigi tiruan baik sebagian atau seluruh permukaan. Etiologinya trauma kronis sehingga menyebabkan invasi jamur ke dalam jaringan dan penggunaan gigi tiruan tersebut. Ini akan menyebabkan bertambahnya mukus dan serum. Akan tetapi berkurangnya pelikel selif. Rencana perawatannya sama seperti tipe 1 dan tipe 2. Untuk terapinya juga sama serta prognosanya juga sama. Selanjutnya pemeriksaan penunjangnya untuk tipe 3 ini sama juga dengan yang dilakukan pada tipe 1 dan 2. Yang nomor 43 kandidiasis pseudomembran akut. Ini tanpa penyakit sistemik. Kandidiasis pseudomembran akut tanpa penyakit sistemik adalah salah satu jenis kandidiasis yang paling sering terjadi di rongga mulut dengan tampilan klinis berupa plak putih multiple pada mukosa dan dapat dihapus dan meninggalkan bekas. Untuk gambaran klinisnya seperti yang disebutkan tadi dan juga dapat berdarah atau nyeri pada mukosa yang berada di bawah daerah yang dihapus. Diagnosis banding dari kandidiasis pseudomembran akut yakni leukoplakia atau kotetang. Untuk etiologinya, kandidiasis pseudomembran akut disebabkan oleh jamur Candida albicans yang merupakan mikroorganisme komensal di dalam rongga mulut. Pertumbuhan Candida albicans dapat meningkat dalam kondisi kebersihan rongga mulut yang buruk. Rencana perawatannya ada 2, yang pertama pemberian obat-obatan antifungal dan yang terakhir menjaga kebersihan rongga. Untuk terapinya sama seperti sebelumnya, dilakukan pengobatan farmakologis kandidiasis oral dikelompokkan dalam 3 kelas agen antifungal, polyenes, azole, dan echinocandins. Untuk prognosanya baik apabila pasien patuh dalam mengikuti instruksi dokter dan kontrol serat. Selanjutnya, kandidiasis pseudomembran akut dengan penyakit sistemik. Definisinya adalah pasien memiliki penyakit penyerta sistemik, salah satu contohnya adalah diabetes. Untuk gambaran klinis seperti berikut, berupa plak putih multiple pada mukosa dapat dihapus dan meninggalkan bekas kemerahan eritema, berdarah atau nyeri pada mukosa yang berada di bawah daerah yang dihapus. Untuk etiologinya, ini berhubungan dengan penyakit sistemik dapat muncul pada
diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini menyebabkan pertumbuhan kandida yang cepat. Rencana perawatannya ada 3. Yang pertama, pemberian obat-obatan antifungal, menjaga kebersihan rongga mulut, dan penyakit diabetes mellitus dapat dilakukan kontrol terhadap kadar glukosa dalam darahnya. Untuk terapinya juga sama, ada polyenazole dan echinocandins. Prognosanya baik tergantung pada terapi yang terintegritas antara dokter gigi dan dokter yang menangani penyakit sistemik serta kepatuhan pasien dalam mengikuti instruksi dokter. Nomor 44, karsinoma sel squamous. Untuk definisinya, ini adalah kanker yang sering terjadi pada rongga mulut yang secara klinis terlihat sebagai plak, keratosis, ulserasi, tepi lesi yang indurasi, dan kemerahan. Untuk gambaran klinisnya itu terdapat nodula berwarna seperti kulit normal, permukaannya halus tanpa ada krusta atau ulkus dengan tepi yang berbatas kurang jelas. Nodula kemerahan dengan permukaan yang papillomatosa atau verrucosa menyerupai bunga kul. Dan ulkus dengan kusta pada permukaannya, tepi meninggi berwarna kuning kemerahan. Etiologinya ini karena tembakau dan alkohol, bahan-bahan kimia, dan mikroorganisme yang berhubungan dengan kanker mulut adalah kandida. Untuk terapinya itu ada pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Nomor 45, kista kelenjar liur, ada ranula dan yang pertama, definisi dari ranula. Ranula ini merupakan pembengkakan pada dasar mulut yang berhubungan dengan glandula sublingualis dan dapat melibatkan glandula saliva minor. Gambaran klinisnya ini terdapat benjolan pada dasar mulut, berdinding tipis transparan, berwarna biru kemerah-merahan, dan biasanya unilateral. Untuk etiologi dari ranula itu tidak diketahui secara pasti, namun diduga ranula terjadi akibat trauma. Ranula itu adalah obstruksi kelenjar saliva yang aneurisma ductus glandula saliva. Untuk rencana perawatannya, perawatan yang dilakukan meliputi penanggulangan faktor penyebab dan pembedahan massa, di mana penanggulangan faktor penyebab bertujuan untuk menghindari terjadinya rekurensi. Biasanya ranula yang etiologi trauma akibat kebiasaan buruk atau trauma lokal maupun mekanik yang terjadi terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya rekurensi ranula. Untuk rencana perawatan yang lain bisa dilakukan pembedahan massa dibagi 3 jenis, yaitu eksisi, marsupiliarisasi, dan dissecting. Pemilihan teknik pembedahan tergantung pada ukuran dari massa tersebut. Untuk prognosanya baik. Selanjutnya mukokel. Mukokel ini adalah lesi yang umum ditemukan pada mukosa oral dan merupakan lesi jinak kelenjar saliva yang paling sering ditemukan dalam rongga mulut. Untuk etiologinya ini, insiden mukokel sering ditemukan karena adanya trauma pada kelenjar saliva minor. Untuk gambaran klinisnya, mukokel tidak mempunyai gambaran khas intraoral. Secara intraoral, gambaran klinis mukokel tergantung pada kedalaman lesinya dan derajat keratinisasi mukosa yang menutupinya. Untuk rencana perawatan mukokel ini ada eksisi, merupakan pilihan perawatan untuk mukokel ukuran kecil hingga sedang. Setelah dilakukan suatu insisi pada mukosa dan lesi di drainase, penting dilakukan pengambilan jaringan kelenjar saliva yang terlibat pada mukokel tersebut, yang menjadi sumber penyebab guna mencegah rekurensi. Walaupun bila prosedur eksisi dipertimbangkan terlalu ekstensif atau lesi berdekatan sekali dengan saraf pembuluh darah besar, dapat dilakukan marsupialisasi. Selanjutnya kondiloma ini kondiloma acuminata atau disebut juga dengan kutip kelamin merupakan IMS yang disebabkan oleh HPV yang sering disebabkan oleh tipe 6 dan 11, 1, 2, 3, 14, dan 15. Untuk gambaran klinis ini, pasien yang datang berobat biasanya mengeluhkan adanya benjolan baru pada genitalia yang terkadang disertai rasa gatal, panas, nyeri, atau pendarahan. Sebagian besar penderita kondiloma acuminata sering tidak menyadari keberadaan lesi. Untuk etiologi dan rencana perawatannya, infeksi HPV pada genital ini terutama ditularkan melalui kontak seksual. Penularan melalui kontak seksual non-penetrasi dapat terjadi. Untuk pengobatannya diklasifikasikan atas terapi yang dilakukan oleh pasien sendiri dan dilakukan oleh ahli klinis. Pengobatan yang dilakukan oleh pasien sendiri berupa larutan dan gel podofilox dan krim imiquimod. Untuk pengobatan yang dilakukan oleh tenaga ahli klinis meliputi krioterapi, pedofilin, tricoloreacetic acid, eksisi, bedah listrik, injeksi interferon, dan gel 5-fluorouracil. Yang nomor 47, leukodema. Definisinya adalah suatu variasi mukosa yang umum dan berkaitan dengan orang-orang berkulit gelap, tetapi kadang-kadang dapat dijumpai pada orang-orang berkulit putih.
Untuk gambaran klinisnya ini biasanya dijumpai bilateral pada mukosa pipi sebagai suatu film tipis yang opak, putih atau abu-abu. Lesi ini jarang ditemukan pada mukosa bibir dan palatum mulut. Leukodema sering pucat dan sulit dilihat. Untuk etiologinya tidak diketahui, tapi diperkirakan berkaitan dengan faktor herediter atau kerusakan stratified squamous epithelium pada saat proses maturasi. Rencana perawatan kondiloma ini tidak diperlukan pengobatan karena kondisi ini kondisi normal terjadi dan tidak ada komplikasi. Prognosanya tergantung dari tingkat kekompeten pasien dalam mengikuti instruksi pengobatan. Untuk pemeriksaan penunjang dapat diketahui melalui pemeriksaan klinis dan ditunjang dengan pemeriksaan jaringan kulit di laboratorium. Nomor 48, leukoplakia. Definisi leukoplakia ini adalah pertama kali digunakan oleh Schimmer pada tahun 1877 untuk menerangkan sebuah lesi putih pada lidah yang kemungkinan merupakan gambaran klinis glossitis sifilis. Untuk gambaran klinisnya, leukoplakia ditandai dengan adanya plak putih yang tidak bisa digolongkan secara klinis atau patologis ke dalam penyakit lainnya. Lesi awal dapat berupa warna kelabu atau sedikit putih yang agak transparan, bervisula atau keriput dan secara khas lunak dan datar. Untuk etiologinya ini, faktor yang paling sering dihubungkan dengan terjadinya leukoplakia adalah merokok, konsumsi alkohol, iritasi kronis kandidiasis, kekurangan vitamin, gangguan endokrin, serta karena serangan virus tertentu. Rencana perawatan dan terapi. Rencana perawatannya diawali dengan pemeriksaan fisik secara berkala yang diulang setelah 2-3 minggu untuk menilai pengecilan ukuran. Pasien diperintahkan untuk menghentikan kebiasaan seperti merokok, konsumsi alkohol, konsumsi sirih, dan berbagai hal yang dapat mengganggu kebersihan dan menyebabkan trauma pada mulut. Jika ada perubahan, maka dilakukan tindak lanjut setiap 3 bulan sekali, kemudian dilanjutkan dengan 6 bulan sampai 12 kali. Sedangkan jika tidak ada tanda displasia sedang maupun berat, tindakan bedah sangat disarankan. Yang nomor 49, lisem planus oral. Definisinya merupakan penyakit mukokutaneus kronis yang bersifat autoimun yang biasanya melibatkan mukosa rongga mulut, yaitu berupa inflamasi kronis yang mengenai epitel berlapis squamosa. Gambaran klinisnya retikular, papula, bentuk plak, atropik, erosif, dan bula. Lesi-lesi ini biasanya terjadi bilateral pada mukosa bukal, mukobukal fold, gingiva, dan lidah bibir. Untuk etiologinya ini, respon abnormal imun sel T pada epitelium basal yang diduga sebagai benda asing sehingga menyebabkan perubahan pada permukaan sel 1. Selanjutnya etiologinya stres, genetik, makanan obat-obatan, pelak gigi, penyakit sistemik, dan higien mulut juga dapat menimbulkan terjadinya oral lisem planus. Rencana perawatannya sebenarnya tidak perlu perawatan pada oral lisem planus terutama tipe retikular dan plak, tapi perawatan hanya diberikan untuk mengurangi panjang dan keparahan dari gejala simptomatis terutama pada lesi atropik dan ulceratif. Untuk prognosanya tergantung dari tingkat kekooperatifan pasien dalam menangani stres dan mengikuti instruksi pengobatan. Nomor 50, lichenoid. Definisinya, reaksi lichenoid adalah sekelompok lesi heterogen pada mukosa oral yang menunjukkan kesamaan klinis dan histopatologis dengan lichen planus, namun memiliki penyebab yang berbeda. Untuk gambaran klinisnya, secara klinis menunjukkan pola reaksi yang sama dengan lichen planus, yaitu retikulum, papula, plak, eritema, dan ulcer. Perbedaan lichen planus dengan reaksi lichenoid karena kontak adalah pada perluasan lesi. Kebanyakan reaksi lichenoid ini terdapat pada area yang berkontak dengan dental material seperti mukosa bukal dan tepi lidah. Dan juga lesi ini sangat jarang ada di gingival, palatum, dasar mulut, atau dorsal lidah. Untuk etiologinya, penyebab reaksi lichenoid ada beberapa macam seperti hipersensitivitas terhadap material restorasi dental karena obat-obatan atau manifestasi oral dari penyakit graft versus host. Rencana perawatan dan prognosa. Untuk rencana perawatan ini adalah penggantian dental material yang berkontak dengan reaksi lichenoid akan menyembuhkan 90% kasus. Kebanyakan lesi sembuh dalam 1-2 bulan. Dan juga tidak perlu mengganti restorasi yang tidak berkontak langsung dengan reaksi lichenoid ini. Penyembuhan tidak bergantung pada tipe dental material yang digunakan untuk penggantian. Untuk prognosanya tergantung dari tingkat kooperatifan pasien dalam mengikuti instruksi dan pengobatan.